semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 4, tempat di mana kita ngobrol dan berdiskusi tentang topik-topik yang menarik. Perkenalkan, saya Salma Putri Kusmi Wijayanti dan saya akan menjadi moderator sekaligus teman ngobrol kalian di episode kali ini. Di podcast ini kita akan membahas berbagai topik yang menarik seputar tantangan kebangsaan masa kini bersama narasumber inspiratif yang akan berbagi wawasan dan pengetahuan mereka. Di episode kali ini, narasumber yang akan berbagi cerita yaitu ada Kak Mariano dan Kak Santi yang akan sharing tentang korupsi, lalu ada Kak Muammar dan Kak Fania yang akan berbagi pengetahuannya tentang konflik kepentingan, lalu ada Kak Yanwar dan Kak Rani yang akan menjelaskan pendapat mereka mengenai money laundry. Sebelum kita mulai topik yang pertama, yuk kita simak dulu cuplikan video yang sedang hangat di sosial media. Kita akan lihat sejenak video yang relevan dengan topik pertama yang akan kita bahas. Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Gazal Basali didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Langsung saja kita lanjut berdiskusi ke narasumber pertama dan kedua, yaitu Kak Mariano dan Kak Santi. Nah, untuk Kak Santi nih, apa sih sebenarnya definisi dari korupsi? Pertama-tama terima kasih ya Mbak Salma untuk pertanyaannya. Jadi definisi korupsi itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Bentuknya bisa berupa suap, gratifikasi, pengelapan anggaran, dan juga nepotisme. Di Indonesia sendiri terdapat dasar hukum yang mengatur mengenai korupsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana korupsi itu mencakup segala perbuatan yang merugikan keuangan ataupun perekonomian demi keuntungan pribadi ataupun kelompok. Intinya, sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara bisa disebut sebagai korupsi. Kadang kita berpikir korupsi itu hanya untuk mengambil uang negara, tetapi korupsi bisa terjadi di level bawah, misalnya adanya pungli ataupun markup proyek, seperti itu Mbak Salma. Oke, terima kasih Kak Santi atas definisinya. Nah, lalu aku mau tanya nih ke Kak Mariano, bagaimana pandangannya tentang korupsi? Silakan Kak Mariano. Oke, sebagai ASN, saya memandang korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tapi juga sebagai bentuk kegagalan moral dan tanggung jawab. Korupsi merusak kepercayaan dari masyarakat dan juga menghancurkan keadilan, menghambat kemajuan negara. Yang lebih menyedihkan, korupsi sering dianggap hal biasa, seolah sudah menjadi bagian dari sistem. Padahal tugas kita sebagai ASN adalah menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik dan menjaga integritas birokrasi. Jika kita membiarkan korupsi tumbuh, maka kita sedang mengkhianati sumpah jabatan kita sendiri. Bagi saya pribadi, memberantas korupsi bukan hanya tugas lembaga penegak hukum, tapi tanggung jawab pribadi setiap individu di pemerintahan. Nah, untuk berani berkata cukup dan memilih jalan yang benar. Walau kadang ya memang tidak mudah gitu. Sekian Kak. Oke, terima kasih. Nah, untuk korupsi sendiri kan pasti banyak nih praktik-praktiknya, baik di instansi maupun di luar instansi. Nah, bagaimana sih strategi kita untuk mengatasi korupsi itu sendiri? Nah, mungkin mulai dari Kak Santi bisa menjelaskan. Terima kasih Mbak Salma. Jadi menurut saya, untuk strategi penegakan korupsi itu dimulai dari pemerintah dahulu. Kita harus menegakkan hukum yang tegas dan adil. Jadi tidak ada hukum yang tebang pilih, siapapun yang korup itu harus dihukum. Yang kedua itu diperlukan penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK. Ini bukan hanya soal wewenang, tetapi juga soal keberanian dan juga integritas. KPK itu harus didukung, bukan justru dilemahkan atau dipersulit. Seperti kasus yang ada belakangan ini ya, masa kalau misalnya mau ada operasi tangkap tangan, KPK itu harus izin ke ketua partai. Kan nggak make sense kan kayak gitu. Yang ketiga yaitu pendidikan anti korupsi, gimana kita bisa menanamkan kejujuran dan tanggung jawab untuk semua orang, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Yang keempat tentunya dari individu sendiri kita harus menanamkan nilai integritas, terutama kita sebagai ASN, sebagai ujung tombak pemerintahan kita harus menanamkan integritas setiap kita melayani publik, dan kita juga harus menanamkan nilai transparansi dalam bekerja, misalkan kita mengaplikasikan sistem digitalisasi. Korupsi itu sebenarnya nggak cuma pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Selama korupsi dibiarkan tumbuh, mimpi kita tentang kemajuan bangsa, keadilan, kesejahteraan tidak akan tercapai dan akan terus tertunda. Jadi kita sebenarnya semua punya peran, sehingga korupsi itu bisa dicegah mulai dari diri kita sendiri. Gitu. Oke, itu tadi strategi dari Kak Santi ya. Nah, untuk Kak Mariano sendiri nih, ada strategi-strategi apa buat kita sebagai
ASN buat mengatasi korupsi? Oke, menurut saya strategi untuk memberantas korupsi itu harus dimulai dari hal yang paling mendasar. Pertama, membangun budaya integritas di lingkungan kerja. Ini bukan sekedar soal pengawasan ataupun hukuman, tapi soal kesadaran dan keteladanan. Setiap ASN itu harus punya komitmen, yaitu pribadi untuk jujur, disiplin, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Pendidikan anti korupsi juga penting, terutama lewat pelatihan etika dan penguatan nilai-nilai integritas sejak dini, bahkan sejak masa rekrutmen. Seperti contohnya, saya sebagai ASN Kementerian Pekerjaan Umum yang pada waktu rekrutmen memiliki persyaratan seleksi rekrutmen dengan nilai integritas minimal 4, sehingga benar-benar menyaring calon-calon ASN yang berkomitmen kuat. Di sisi lain, sistem birokrasi harus dibuat transparan dan minim celah, misalnya dengan digitalisasi layanan dan sistem pelaporan yang akuntabel. Tapi yang paling penting adalah keberanian. Keberanian untuk berkata tidak, keberanian untuk melapor, dan keberanian untuk tidak ikut arus. Ketika kita melihat berbagai penyimpangan, karena korupsi hanya bisa diberantas jika setiap orang mengambil peran dan tidak memilih untuk dia. Sekian, Kak. Oke, terima kasih pada Kak Mariano sama Kak Santi yang udah menjelaskan definisi, pandangan sama strategi untuk mengatasi korupsi. Nah, lanjut kita ke topik kedua. Sebelumnya kita simak dulu cuplikan video berikut. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelumnya, putusan MK membuka jalan bagi Gibran Raka Buming Raka yang merupakan keponakan dari Anwar Usman untuk maju di kontestasi Pilpres 2024. Anwar Usman sendiri menegaskan selama 38 tahun berkarir sebagai hakim dirinya selalu memegang teguh sumpah sebagai hakim, amanah konstitusi, undang-undang, dan Al-Quran. Melihat video tersebut, kita langsung ke narasumber ketiga dan keempat, yaitu Kak Muhammad dan Kak Fania. Nah, Kak Fania, apa sih sebenarnya definisi dari konflik kepentingan? Oke, untuk definisi dari konflik kepentingan. Untuk soal konflik kepentingan ini sebenarnya cukup kompleks ya, tapi ini penting banget buat dipahami. Nah, untuk pada dasarnya konflik kepentingan ini terjadi ketika seseorang berada dalam posisi yang bisa membuat keputusan atau tindakannya itu berpotensi menguntungkan dirinya sendiri atau juga cuma pihak tertentu saja. Nah, kalau ini nggak dikelola dengan baik, ini bisa menimbulkan resiko yang merugikan pihak lain atau bahkan mengurangi integritas keputusan yang diambil. Kalau misalnya kita bisa lihat dari sisi organisasi atau pemerintahan, konflik kepentingan ini biasanya muncul ketika kepentingan pribadi seseorang bertentangan dengan tanggung jawab profesional atau kepentingan publik. Misalnya ada seorang pegawai yang punya hubungan pribadi atau finansial dengan pihak yang terkait dengan pekerjaannya, itu bisa saja menghadapi dilema dalam mengambil keputusan yang objektif. Nah, makanya penting banget bagi individu ataupun misalnya organisasi untuk bisa mengenali potensi konflik kepentingan dan mengelolanya dengan baik. Seperti dari transparansi, pengungkapan, dan budaya integritas itu jadi kunci supaya keputusan tetap fair, profesional, dan juga dipercaya oleh publik. Gitu, Mbak Salma. Oke, nah sekarang Kak Muhammad. Konflik kepentingan kan pasti banyak nih di sekitar kita. Nah, bagaimana sih pandangan Kak Muhammad tentang konflik kepentingan ini? Ya, baik, terima kasih Kak Salma. Eh, ya, pandangan saya terhadap konflik kepentingan tentu saja pertama dalam pandangan hukum, konflik kepentingan dapat diatur secara hukum, terutama di sektor publik atau pemerintahan. Banyak negara melarang pegawai atau pejabat mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri secara finansial ataupun pribadi. Contohnya, seorang pejabat tidak boleh menandatangani kontrak dengan perusahaan milik keluarganya tanpa pengawasan atau izin khusus. Kemudian dalam pandangan etika, secara etik, konflik kepentingan dianggap mengurangi integritas dan kepercayaan publik. Orang yang menghadapi konflik kepentingan diharapkan transparan dan menarik diri dari pengambilan keputusan yang terpengaruh kepentingan pribadinya. Tujuannya yaitu untuk menjaga keputusan tetap objektif dan adil. Sedangkan terhadap pandangan publik, masyarakat cenderung kurang toleran terhadap konflik kepentingan, terutama di sektor pemerintahan. Konflik yang tidak dikelola bisa menimbulkan skandal, kehilangan kepercayaan atau reputasi yang buruk. Seperti itu, Kak Salma. Oke, terima kasih. Nah, untuk strateginya untuk mengatasi konflik kepentingan ini gimana sih? Mungkin Kak Fania bisa menjelaskan terlebih dahulu. Untuk strategi, mungkin dari perspektif sebagai CPNS atau yang kedepannya sebagai ASN di Kementerian Pekerjaan Umum, itu ada mungkin 5 strategi yang bisa dilakukan. Itu yang pertama ada pencegahan.
Ini tuh penting ya untuk mencegah daripada menunggu masalah untuk muncul. Misalkan kita sebagai CPNS atau sebagai calon ASN nantinya itu perlu mendapatkan sosialisasi tentang kode etik, domain internal, dan juga risiko konflik kepentingan. Untuk yang kedua, itu ada transparansi dan juga pengungkapan. Itu kita sebagai ASN nantinya itu wajib melaporkan potensi konflik kepentingan secara terbuka, misalnya mencatat dalam laporan internal atau laporan-laporan lainnya yang tersedia. Untuk yang ketiga itu ada namanya pemisahan tugas dan pengawasan. Itu misalnya kita melakukan audit internal secara berkala, yang bisa memastikan prosedur yang dijalankan itu benar dan tidak ada praktik favoritisme atau nepotisme gitu. Untuk yang keempat itu ada penegakan sanksi dan juga akuntabilitas. Kalau misalnya ada ASN yang melanggar aturan itu bisa disanksi disiplin sesuai dengan aturan yang ada. Di mana penegakan hukum ini itu harus tegas biar bisa memberikan efek jerak dan sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik. Untuk yang terakhir itu ada budaya organisasi dan integritas. Ini paling penting adalah kita bisa menanamkan budaya profesionalisme di mana kepentingan publik itu selalu diutamakan. Jadi intinya konflik kepentingan itu bisa terjadi, tapi pencegahan, transparansi, pengawasan, penegakan aturan, dan juga budaya integritas yang kuat itu bisa memastikan bahwa keputusan tetap adil, efektif, dan bermanfaat untuk publik. Gitu. Oke, bagus sekali nih strateginya untuk mengatasi konflik kepentingan. Nah, untuk Kak Muhammad sendiri ada strategi lainnya untuk mengatasi konflik kepentingan. Ya baik ya Salma ya. Jadi menurut saya atau dari pandangan saya hal-hal semacam ini seharusnya bisa dikelola dan diminimalisir tentu saja dengan mengungkapkan secara terbuka kepentingan pribadi atau hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik atau biasa disebut dengan transparansi seperti itu. Kemudian pengelolaan atau mitigasi contohnya membuat aturan atau prosedur untuk mengurangi dan dampak konflik. Kemudian yang tadi dijelaskan oleh Mbak Fania, rotasi atau pemisahan tugas seperti itu. Kemudian ada pembatasan atau larangan beberapa posisi atau keputusan dilarang bagi individu dengan kepentingan tertentu. Contoh seperti auditor tidak boleh mengaudit perusahaan milik keluarganya seperti itu. Kemudian pendidikan dan kesadaran saja untuk memberikan pelatihan atau panduan agar pegawai memahami apa itu konflik kepentingan dan cara mengelolanya. Kemudian yang terakhir menurut saya sistem monitoring dan audit menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan konflik kepentingan ditangani dengan benar. Contoh, audit rutin terhadap keputusan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan. Intinya, konflik kepentingan tidak selalu ilegal, tapi jika tidak dikelola bisa merusak kepercayaan, integritas, dan keputusan yang objektif. Seperti itu, Kak Salma. Oke, terima kasih untuk Kak Muhammad dan Kak Fania yang telah menyampaikan definisi pandangan serta strategi untuk mengenai konflik kepentingan. Nah, lanjut nih untuk topik terakhir, kita terlebih dahulu menyimak tayangan video berikut. Hah? Uang bisa dicuci? Bisa banget. Eits, tapi nggak kayak cuci baju ya. Ada 4 bentuk pencucian uang yang paling populer, seperti investasi hingga judi. Bahaya banget ya. Untuk kalian semua, jangan mudah tertipu ya. Melihat tayangan video tersebut, kita langsung ke narasumber terakhir, yaitu Kak Yanwar dan Kak Rani. Nah, untuk Kak Rani, saya mau tanya nih, apa sih sebenarnya definisi dari money laundry? Oke, terima kasih Kak Salma. Jadi, money laundry atau pencucian uang adalah suatu proses menyembunyikan asal-usul uang atau aset yang diperoleh dari tindak kejahatan. Sehingga tampak seolah-olah uang atau aset ini berasal dari kegiatan yang sah secara hukum. Untuk gambaran sederhananya, ada contoh seperti ini, Kak. Jadi, seorang bandar narkoba itu kan memiliki keuntungan miliaran rupiah. Lalu, supaya tidak terlacak, maka bandar narkoba tadi membelikan beberapa properti atas nama anggota keluarganya. Dan properti itu lalu disewakan dan menghasilkan pendapatan. Jadi, seolah-olah pendapatannya ini memang pendapatan resmi, bukan dari hasil tindak kejahatan. Lalu ada satu contoh lagi, misalnya seorang mendapatkan uang 200 juta dari hasil judi ilegal. Lalu supaya tidak dicurigai, orang ini menarik uangnya tiap hari mulai dari 5 sampai 10 juta, lalu dia membelikannya dengan kendaraan, lalu kendaraan ini dilakukan jual beli. Jadi di sini
mereka ingin tidak menampakkan bahwa ini tuh uang hasil tindak kejahatan. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih atas definisi atau pengertian tentang money laundry ya. Nah, selanjutnya Kak Yanwar nih, bagaimana pandangan Kak Yanwar mengenai money laundry? Oke, terima kasih Kak Salma. Menurut saya nih, tindakan pencucian uang ini atau biasa disebut money laundry, ini ya kejahatan yang serius lah ibaratnya. Tidak hanya merugikan negara, bahkan bisa mengganggu ekonomi. Karena memang pengusaha-pengusaha atau usaha-usaha yang halal pun akhirnya kalah dengan pelaku-pelaku pencucian uang ini. Nah, dan menurut saya juga tindakan pencucian uang ini merupakan tindak lanjut dari isu-isu sebelumnya, yaitu konflik kepentingan dan korupsi yang akhirnya menjadi tindak pencucian uang ini. Orang yang memiliki konflik kepentingan itu akan memicu terjadinya korupsi. Nah, ketika korupsi telah terjadi, maka money laundry inilah yang akan mereka tempuh untuk mengamankan aset-aset haram mereka atau aset-aset yang didapat dengan jalan yang tidak benar seperti itu. Nah, kemudian dari money laundry ini seringkali juga dipakai untuk memperkuat jaringan kejahatan-kejahatan lain. Jadi hasil dari pencucian uang ini bisa untuk konflik-konflik kepentingan yang baru, misal untuk mendanai seorang politik untuk tetap berkuasa atau menyuap-penyuapan gitu, Kak. Oke, terima kasih pandangannya Yanwar tentang money laundry. Nah, untuk mengatasi money laundry ini, bagaimana sih strategi-strateginya? Mungkin bisa dimulai dari kami terlebih dahulu. Ya, kalau dari saya, money laundry itu ada 3 strateginya. Yang pertama dicegah, yang kedua dideteksi, yang ketiga itu penindakan. Jadi kalau dicegah itu kita lakukan sosialisasi atau pendidikan terkait bahaya dari money laundry dan sanksi-sanksinya. Lalu kalau untuk yang deteksi, di sini bisa dilakukan audit oleh badan terkait, misal dari PPATK, KPK, seperti itu. Lalu kalau penindakan, di sini adalah kita ingin memberikan efek jera kepada para pelaku money laundry ini dengan menindak secara hukum yang berlaku. Seperti itu, Kak. Oke, ada 3 tahapan ya tadi untuk mengatasi money laundry dari Kak Rani. Nah, untuk dari Kak Yanwar nih, bagaimana sih strategi untuk mengatasi money laundry? Oke, kalau menurut saya kita bisa ambil 2 jalan atau 2 kategori, bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Yang mana internal itu berasal dari diri kita sendiri, bagaimana kita membentengi diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita agar tidak melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang nanti berpotensi untuk hasil dari kejahatan tersebut dicucikan uangnya seperti itu. Jadi bagaimana kita mendapat harta atau uang secara jujur seperti itu, dan kita tetap mengutamakan sikap, integritas, dan kejujuran dalam setiap tindakan kita agar apa yang kita dapatkan juga merupakan hasil dari kejujuran tersebut. Nah, kemudian dari eksternal kita bisa menguatkan peran partisipasi masyarakat. Jadi kita edukasi masyarakat, kita kasih tahu mana nih kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan berpotensi dilakukan money laundering. Jadi kejahatan-kejahatan seperti narkoba atau korupsi itu lebih tertrack lah, dapat record dengan cepat dan dapat diatasi dengan cepat juga seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rani dan Kak Yanwar sudah memberikan wawasannya, pengetahuannya mengenai money laundry ini. Nah, untuk kesimpulannya dari seluruh pembahasan hari ini, kita belajar bahwa menjaga integritas bukan hanya soal mematuhi aturan, tapi soal komitmen pribadi untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Baik dalam menghadapi korupsi, konflik kepentingan, maupun pencucian uang. Nah, peran kita sebagai CPNS ataupun nantinya sebagai CPNS sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik dan membangun birokrasi yang bersih dan profesional. Pencegahan dimulai dari kesadaran, transparansi, dan keberanian untuk mengambil sikap yang benar meski tidak selalu mudah. Karena pada akhirnya pelayanan publik yang berkualitas hanya bisa terwujud jika kita semua berani menjaga nilai-nilai integritas dalam setiap langkah. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Terima kasih kepada narasumber-narasumber yang sudah berbagi pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Semoga obrolan kita menjadi pengingat dan penyemangat untuk terus menjaga integritas dalam tugas dan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk follow dan share podcast ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.